Saya ulangi sekali lagi, ternyata UKM menjamur di Indonesia bukan karena banyaknya orang bercita-cita jadi pengusaha, tapi karena kurangnya pekerjaan formal dari pemerintah. Kita tahu bersama bahwa janji-janji manis membantu UKM di setiap kampanyenya adalah lagu wajib buat wakil rakyat, tapi pada kenyataannya nol besar. Jadi, apakah pemerintah sudah sungguh-sungguh mendukung sepenuhnya pelaku UKM? UKM penyerap tenaga kerja 97% pekerjaan di Indonesia. Kita akan bahas nanti. Sebentar, sebelum kita lanjut, video ini adalah sambungan dari video sebelumnya yang berjudul Hal Kecil Ini Yang Merubah Amerika Menjadi Negara Superpower. Saran saya jangan ditonton ya, karena topiknya berat, butuh logika yang cukup untuk menganalisanya. Kalau sahabat mohon maaf bertipis kuping, saran saya jangan ditonton. Saya tahu biasanya orang kalau ngomongin ekonomi, ngomongin debit dan kredit, ngomongin bisnis dan lain-lain, pasti peminatnya sedikit karena perhitungan bisa buat otak saya korslet. Tapi karena topik bisnis kali ini seru, kita akan bahas bisnis dari angle yang berbeda. Juga kita akan bahas seputar perizinan bisnis UKM di Indonesia. Bisnis yang mau naik level dari UKM ke perusahaan IPO pasti mengalami step-step dari awal, mulai dari tahap awal sampai tahap paling tinggi. Mirip seperti perebutan sabuk di dunia karate. Sabuk putih kita ibaratkan UKM dan sabuk hitam kita ibaratkan dengan perusahaan yang sudah go public. Tapi yang jadi permasalahan adalah di setiap level pasti tantangannya susahnya minta ampun. Bahkan kadang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena ruwetnya pengurusan izin di negara kita. Saya sudah mengalaminya sendiri, mohon maaf ya. Kadang kita butuh duit pelicin ini itu buat oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempercepat perizinan kita. Bahkan tidak sedikit pelaku UKM yang malas mengurus perizinan karena ruwetnya syarat ini itu. Ketika saya meneliti hal ini, ternyata undang-undang sistem perizinan usaha di negara kita masih mengadopsi perizinan di masa kolonial. Kita tahu bersama, di zaman kolonial masyarakat kita disiksa agar tetap bodoh. Saya merasa perizinan kita masih seperti zaman kolonial dulu. Kenapa kita tidak rubah perizinan kita dengan cara seperti yang Cina lakukan? Di Cina, masyarakat disuruh buka usaha dulu, masalah perizinan belakangan. Buka usaha yang saya maksud adalah tentu saja bukan usaha dalam kutip yang aneh-aneh ya. Jangan buka usaha yang merugikan orang lain seperti pabrik sabu, prostitusi, dan lain-lain. Di Cina, orang-orang berlomba-lomba menjadi pengusaha karena perizinannya gampang. Tidak hanya gampang, pemerintahnya juga memberikan pinjaman dengan bunga yang fun. Artinya, bukan bunga yang fantastis tidak masuk akal seperti Bank 4.0. Di Cina, pemerintahnya juga tidak segan-segan print money. Pemerintah di sana memberikan pinjaman ke masyarakat 2 kali lebih banyak daripada nilai jaminan. Misalnya kita punya jaminan tanah 100 juta misalnya, maka di Cina pencairannya boleh 200 juta. Tujuannya apa? Tujuannya biar masyarakat termotivasi membangun usaha. Terbukti dengan banyaknya resesi negara di dunia, Cina salah satu negara yang bisa bertahan. Jadi kalau kita terapkan seperti di Cina, maka kita akan lolos dari yang namanya resesi dan krisis. Pertanyaannya, apakah pejabat kita melihat permasalahan ini? Saya bukan antek-antek Cina ya, tapi saya hanya menyarankan mengadopsi pendanaan bank ala Cina. Kalau benar, kenapa kita tidak tiru? Ya kan? Benar ya benar, salah ya salah. Yang benar itu jangan diturutin maunya Cina, tapi tiru cara Cina membangun ekonominya, tiru cara Cina menghukum koruptornya. Sekali lagi, perizinan di negara kita masih ruwet. Semoga ada pejabat atau anggota legislatif yang nonton video ini sehingga bisa menggunakan ide kita, yaitu perizinan boleh di belakang, yang penting usaha jalan dulu. Karena kalau dipikir-pikir, banyak juga usaha yang gagal di tahun pertamanya padahal izin sudah diurus. Hal ini seumpama seperti udah jatuh di tipa tangga pula, karena kita sudah capek-capek ngurus perizinan ini itu, ternyata bangkrut pula. Dasar tungir. Kalau udah seperti ini, penderitaan pelaku UKM kita jadi double. Kasihan pelaku UKM. Selain ruwetnya perizinan usaha di negara kita, lama pengurusan izin usaha juga sangat memprihatinkan. Bagi yang sudah mengalami pasti sudah tahu gimana capeknya mengurus izin dan keluarnya bisa sampai tahunan. Kalau sudah tahunan, kapan bisnisnya bos? Kapan profitnya? Kapan penganggurannya berkurang? Katanya negara kita fun sama UKM, tapi nyatanya di lapangan omong kosong. Karena yang terjadi di lapangan terbalik. Kalau bisa perizinannya rumit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa perizinannya lama, kenapa harus dipercepat? Jadi semuanya jadi bolak-balik. Itu yang bikin kepala jadi pusing, terutama pelaku UKM. Jika sahabat merasa pusing mengurusin perizinan, saya juga lebih pusing. Jadi mari kita berpusing-pusing ria. Salam perubahan Indonesia.